Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan hadis kelima dari kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan termasuk darinya, maka ia tertolak. Dalam salah satu riwayat Imam Muslim, barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada dasar perintah dari kami, maka ia tertolak. An ummil mu'minin, dari Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibu dari orang-orang yang beriman, karena beliau adalah salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan Ummul Mukminin. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi Muhammad adalah ibu-ibu mereka, ibu-ibu kaum muslimin. Semua istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ummahatul mukminin, para ibu kaum mukminin. Ucapan Aisyah ini adalah nama Ummul Mukminin, dan ia adalah putri Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahinya dalam usia 6 tahun dan berumah tangga dengannya dalam usia 9 tahun. Dia meriwayatkan untuk umat ilmu yang banyak dan fikih yang deras. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha termasuk ulama hadis dan ulama fikih. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan termasuk darinya, maka ia tertolak. Man adalah kata syarat, ahdasana adalah kata kerja syarat, dan jawab syaratnya adalah fahuwa rad. Jawab syarat bersanding dengan huruf fa karena ia adalah jumlah ismiyah. Jika jawab syarat dalam bentuk jumlah ismiyah, maka wajib bersanding dengan huruf fa. Tentang apa yang wajib bersanding dengan huruf fa, ini penyusun nazm intisari ilmu yang disusun seperti bait-bait syair berkata,
ismiyatun talabiyatun wa bijamidi wa bima waqad wabilan wa bitangfis. Jumlah ismiyah talabiyah dan isim jamid dan dengan ma, qad, lan dan saufa. Sabda Nabi Muhammad SAW, man ahdasa, barang siapa mengada-adakan, yakni mengadakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Sabda Nabi SAW, fi amrina, dalam urusan kami, yakni dalam agama dan syariat kami. Sabda Nabi Muhammad SAW, ma laysa min, sesuatu yang bukan termasuk darinya, yakni yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sabda Nabi Muhammad SAW, fahuwa rad, yakni mardudun. Jadi raddun adalah masdar yang bermakna isim maf'ul. Masdar bisa hadir dengan makna isim fa'il dan bisa dengan makna isim maf'ul. Masdar yang makna isim maf'ul adalah seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kunna ulati haml, dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu memiliki kandungan, yakni mahmul, yang dikandung. Jadi makna sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa rad, maka ia tertolak, yakni ia tetap tertolak sekalipun pelakunya ikhlas. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ketaatan hanya kepadanya sebagai orang-orang yang lurus. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Dalam salah satu riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada dasar perintah dari kami, maka ia tertolak. Riwayat ini lebih umum dibandingkan riwayat man ahdasa, barang siapa mengada-adakan. Makna riwayat ini bahwa siapa yang melakukan amalan apapun itu, ibadah, muamalah atau lainnya yang tidak beraras perintah Allah dan Rasulnya, maka ia tertolak. Hadis ini adalah salah satu dasar Islam. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Demikian juga ayat-ayat yang telah kami bawakan menunjukkan dasar besar ini. Para ulama rahimahullah sepakat bahwa ibadah tidak sah kecuali dengan berkumpulnya dua syarat. Pertama, ikhlas. Kedua, mengikuti Rasulullah SAW. Ini diambil dari hadis ini dan ayat-ayat yang telah kami paparkan. Di antara faedah-faedah hadis ini, yang utama, haram mengada-adakan sesuatu di dalam agama, sekalipun dengan maksud yang baik, sekalipun hati melunak dan menerimanya, karena hal itu termasuk perbuatan syaitan. Jika ada yang berkata, kalau aku mengadakan sesuatu yang asalnya ada di dalam syariat
akan tetapi aku melakukannya dalam sifat tertentu yang tidak ada di dalam agama, apakah ia tertolak juga atau tidak? Jawabannya, ia tertolak, sebagaimana apa yang sebagian orang ada-adakan berupa ibadah perilaku dan yang sepertinya, ia tertolak. Patut diketahui bahwa mutaba'ah mengikuti Rasulullah SAW tidak terwujud kecuali jika suatu amal itu sesuai dengan syariat dalam 6 perkara, yaitu sebab, jenis, kadar, sifat, waktu, dan tempatnya. Jika amalan tidak sejalan dengan syariat dalam 6 perkara ini, maka ia batil dan tertolak, karena ia sama dengan mengada-adakan di dalam agama Allah sesuatu yang bukan bagian darinya. Untuk yang pertama, kesesuaian amal dengan syariat dalam sebabnya. Hal itu manakala seseorang melakukan suatu ibadah karena sebab yang Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkannya sebagai sebab, seperti sholat 2 rakaat setiap kali masuk rumah dan menjadikannya kebiasaan, maka ini tertolak. Padahal sholat asalnya disyariatkan, akan tetapi karena ia berkait dengan sebab yang bukan sebab syar'i, maka ia pun tertolak. Misal lain, kalau ada seseorang yang membuat perayaan atas kemenangan kaum muslimin di perang Badar, maka ia tertolak karena ini mengaitkannya dengan sebab yang Allah dan Rasulnya tidak menjadikannya sebagai sebab. Kedua, hendaknya amal sesuatu dengan syariat dalam jenisnya. Seandainya seseorang melakukan satu ibadah yang jenisnya tidak disyariatkan, maka ia tertolak. Misalnya, seseorang menyembelih hewan kurban berupa seekor kuda, maka ia tertolak dan tidak diterima karena ia tidak sejalan dengan syariat dalam jenisnya, sebab hewan kurban hanyalah dari hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing. Ketiga, hendaknya amal sesuai dengan syariat dalam kadarnya. Jika seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan kadar yang melebihi ketentuan syariat, maka tidak diterima. Misalnya seseorang berhudu 4 kali, maksudnya membasuh setiap anggota, hudu 4 kali, maka yang keempat tertolak karena ia lebih dari apa yang ditetapkan oleh syariat. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW berhudu 3 kali dan beliau bersabda, "Man zada ala dzalika faqad asa'a wa ta'adda wa zalama." Barang siapa menambah hal itu, maka sungguh dia telah berbuat buruk, melampaui batas, dan zalim. Keempat, hendaknya amal sesuai dengan syariat dalam caranya. Seandainya seorang melakukan satu amal ibadah kepada Allah dan menyelisihi syariat dalam sifatnya, maka hal itu tidak diterima darinya dan amalnya tertolak. Misalnya, seorang laki-laki sholat dia sujud sebelum ruku, maka sholatnya batil dan tertolak karena sholat tersebut tidak sesuai dengan syariat dalam caranya. Demikian juga jika seseorang berhudu terbalik, dia memulai dengan kaki, kemudian kepala, kemudian tangan, kemudian wajah, maka hudunya batil karena ia menentang syariat dalam tata caranya. Kelima, hendaknya amal sesuai dengan syariat dalam waktunya. Kalau seseorang sholat sebelum masuk waktunya, maka sholatnya tidak diterima karena ia dilakukan di waktu yang tidak ditetapkan syariat. Kalau seseorang menyembelih hewan kurban sebelum sholat id, maka ia tidak diterima karena ia tidak sesuai dengan syariat dalam waktunya. Kalau seseorang i'tikaf bukan pada waktunya, maka ia tidak disyariatkan, namun boleh karena Nabi Muhammad SAW menyetujui nazar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk beriktikaf di Masjidil Haram. Jika seseorang menunda ibadah dari waktunya tanpa uzur, misalnya sholat subuh sesudah matahari terbit tanpa uzur, maka sholatnya tertolak karena dia melakukan satu amalan yang tidak berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya. Keenam,
Hendaknya amal sesuai dengan syariat dalam tempatnya. Kalau ada seseorang yang beriktikaf bukan di masjid seperti di rumah atau sekolah, maka iktikafnya tidak sah. Karena tempat iktikafnya tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan syariat, karena iktikaf hanya boleh dilakukan di masjid. Perhatikanlah 6 pokok ini dan timbanglah segala apa yang engkau hadapi dengannya. Ini adalah beberapa contoh dari perkara-perkara yang tertolak karena ia menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh pertama, siapa yang berjual beli sesudah azan. Kedua, pada hari Jumat, padahal dia termasuk orang-orang yang wajib sholat Jumat, maka akadnya tidak sah karena ia menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Seandainya ia terjadi, maka wajib membatalkan jual beli, harga dikembalikan kepada pembeli dan barangnya kepada penjual. Karena itu, manakala Nabi Muhammad SAW diberitahu bahwa satu sok kurang lebih 3 kilogram kurma bagus dibeli barter dengan 2 sok kurma tidak bagus, dan 2 sok kurma bagus dibeli dengan 3 sok kurma tidak bagus. Nabi SAW bersabda, batalkan, yakni batalkanlah jual belinya karena ia menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Contoh kedua, kalau seorang wanita menikah tanpa wali, maka pernikahannya tidak sah karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Contoh ketiga, jika suami menjatuhkan talak manakala istri sedang haid, apakah talak jatuh atau tidak? Jawabannya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Manakala Imam Ahmad rahimahumullah diberitahu bahwa ada yang berpendapat bahwa talak saat istri haid tidak jatuh, beliau berkata, ini adalah pendapat buruk. Ini adalah pendapat Imam Ahmad rahimahumullah, dan tentu Anda tahu kapasitas beliau dalam ilmu hadis dan fikih, dan beliau mengingkari pendapat yang mengatakan bahwa talak saat istri haid tidak jatuh. Menurut beliau ini tetap jatuh dan terhitung satu talak. Tetapi ada yang berkata ia tidak jatuh seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Masalah ini memang diperselisihkan. Akan tetapi aku menyinggungnya agar kalian tidak mudah memberi fatwa kepada manusia bahwa talak saat istri haid tidak jatuh. Akan tetapi bebankanlah ia kepada mereka karena mereka memang hendak memikulnya. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan talak 3 sekaligus jatuh sebagai talak 3, karena itulah yang mereka inginkan. Padahal talak 3 sekaligus ditetapkan sebagai talak 1 di zaman Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan 2 tahun khilafah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Akan tetapi manakala orang-orang semakin berani terhadap apa yang diharamkan, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun menetapkannya terhadap mereka. Dia berkata, sesungguhnya orang-orang telah tergesa-gesa dalam urusan yang semestinya mereka berhati-hati padanya. Alangkah baiknya kita menetapkannya terhadap mereka. Aku mengatakan hal ini karena manusia sekarang banyak yang main-main, hingga laki-laki awam datang kepadamu. Dia menyatakan bahwa dia telah menjatuhkan talak terhadap istrinya dalam keadaan haid 10 tahun yang lalu. Lalu kamu berkata kepadanya, talak telah terjadi. Lalu dia menjawabmu, itu adalah talak pada saat haid. Ia adalah talak bid'ah. Dia berkata demikian padahal dia orang awam yang tidak bisa membedakan alqu, pergelangan tangan yang lurus dengan ibu jari, dari al-qursu, pergelangan tangan yang lurus dengan jari kelingking. Dia berkata demikian karena dia punya kepentingan. Apakah mungkin kita berfatwa demikian dan berkata talakmu tidak jatuh? Jawabannya, tidak mungkin, karena di depan kita ada tanggung jawab pada hari kiamat. Sebaliknya kita berkata engkau mengharuskan sesuatu atas dirimu, maka ia berlaku harus atasmu. Bagaimana
Menurutmu jika wanita tersebut telah menyelesaikan iddahnya dari talak tersebut lalu dia telah menikah dengan orang lain, apakah kamu akan datang kepada orang tersebut dan berkata, ini adalah istriku? Jawabannya tidak bisa, karena jika dia telah mengharuskan hal itu atas dirinya, bagaimana kita memberinya kesempatan? Contoh keempat, seseorang menjual 1 uqiyah emas dengan 1,5 uqiyah emas, maka jual belinya tidak sah karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la tabi'uz zahaba illa mislam bimisli sawa'an bisawa'. Janganlah kalian menjual emas kecuali yang serupa dengan yang serupa, yang sama dengan yang sama. Contoh kelima, seorang laki-laki sholat dengan pakaian hasil gosok, merampas. Jumhur ulama berpendapat sholatnya sah karena larangan tidak tertuju pada sholat, akan tetapi tertuju kepada pakaian hasil merampas. Baik engkau sholat atau tidak, jadi larangan di sini tidak kembali kepada sholat. Nabi Muhammad SAW tidak bersabda jangan sholat dengan pakaian hasil gosok, akan tetapi beliau melarang gosok dan mengharamkannya tanpa menyinggung sholat. Contoh keenam, seorang laki-laki sholat sunnah tanpa sebab pada waktu yang sholat dilarang padanya, maka amal perbuatannya ini tertolak karena ia dilarang dari sisi zatnya. Contoh ketujuh, seorang laki-laki berpuasa di hari Idul Fitri, maka puasanya tertolak karena puasa di hari ini dilarang dari sisi zatnya. Contoh ke-8, seorang laki-laki berwudu dengan air hasil gosok, maka wudunya sah karena larangan tertuju kepada gosok air, bukan wudu dengan air hasil gosok. Jika larangan tertuju kepada ibadah itu sendiri, maka ibadah itu tidak sah. Dan jika larangan bersifat umum, maka ia tidak berhubungan dengan sahnya ibadah. Contoh ke-9, seorang laki-laki berbuat curang dalam jual beli, dia menipu orang dalam jual beli, maka jual belinya sah karena larangan tertuju kepada kecurangannya. Karena itu, jika pembeli menerima jual beli ini, maka jual belinya sah. Nabi Muhammad SAW bersabda, la talaqqaul jalab. Al-jalab adalah apa yang dibawa oleh orang-orang pedalaman ke kota berupa ternak, bahan makanan, dan lainnya. Paman talaqa fashtara min fa ija ata sayyiduhu suqa fahuwa bil khiyar. Barang siapa mencegatnya dan membeli darinya, jika pemiliknya tiba di pasar, maka dia memiliki hak khiyar, hak untuk memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Nabi Muhammad SAW tidak bersabda pembelian itu tidak sah. Sebaliknya beliau mengesahkan pembelian dan menetapkan hak khiyar bagi pemilik barang yang dicegat, yang ditipu dan dicurangi. Jadi jelas beda antara jika larangan tertuju kepada perbuatan itu sendiri dengan jika larangan tertuju kepada sesuatu di luar perbuatan. Jika larangan tertuju pada perbuatan itu sendiri, maka tidak diragukan ia tertolak. Karena jika engkau tetap menghukuminya sah, maka hal itu sama dengan menentang Allah dan Rasul-Nya. Adapun jika larangan tertuju pada sesuatu di luar perbuatan, maka amal perbuatan tetap sah, sedangkan dosa terjadi berkenaan dengan amal perbuatan yang engkau lakukan, yaitu perbuatan haram. Contoh ke-10, seseorang laki-laki menunaikan ibadah haji dengan harta hasil mencuri. Misalnya, dia menggosok seekor unta dan menggunakannya untuk haji, maka hajinya tetap sah. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, dan ini adalah pendapat yang benar. Akan tetapi dia berdosa karena telah menggosok atau mencuri unta atau mobil misalnya, karena hal itu di luar ibadah, karena seseorang mungkin menunaikan haji tanpa kendaraan. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa hajinya tidak sah. Dia bersenandung, idza hajjata bimalin asluhu suh
fama hajatta walakin hajjatil ir. Jika engkau menunaikan haji dengan harta yang asalnya haram, maka engkau tidak menunaikan haji, akan tetapi untalah yang haji. Dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada dasar perintah dari kami, maka ia tertolak. Yang tersurat dari hadis ini bahwa jika satu amalan tidak berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia tertolak. Ini di bidang ibadah tidak ada keraguan padanya, karena hukum dasar ibadah adalah dilarang sehingga ada dalil yang mensyariatkannya. Seandainya ada seorang laki-laki melakukan satu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, lalu seseorang mengingkarinya, lalu dia berkata, mana dalil yang menunjukkan bahwa ia haram? Maka perkataan yang diterima adalah perkataan pihak yang mengingkari. Dia berkata, dalilnya hukum dasar ibadah adalah dilarang dan haram, sehingga ada dalil yang mensyariatkannya. Adapun selain ibadah, maka hukum dasarnya adalah halal, baik untuk sesuatu atau untuk perbuatan. Hukum dasarnya adalah halal. Contoh tentang sesuatu. Seseorang laki-laki berburu seekor burung untuk dimakan, lalu seseorang mengingkari perbuatannya, maka dia berkata, mana dalil yang menunjukkan bahwa ia haram? Maka perkataan yang diterima adalah perkataan karena hukum dasarnya adalah halal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kalian. Contoh, amal perbuatan yang bukan ibadah yang hukum dasar padanya adalah halal. Misalnya seseorang laki-laki melakukan sesuatu pada rumahnya, mobilnya, pakaiannya, atau lainnya dalam urusan dunianya. Lalu laki-laki lain mengingkarinya, dia pun berkata, mana dalil yang menunjukkan bahwa ia haram? Maka perkataan yang diterima adalah perkataannya, karena hukum dasar pada perbuatan yang bukan ibadah adalah halal. Ini adalah dua kaidah yang bermanfaat. Berdasarkan ini, kita katakan bahwa bagian dalam ibadah ada tiga. Pertama, ibadah yang kita ketahui bahwa syariat mensyariatkannya, maka ia disyariatkan. Kedua, ibadah yang kita ketahui bahwa syariat melarangnya, maka ia dilarang. Ketiga, ibadah yang tidak kita ketahui, ini juga dilarang. Adapun untuk muamalat dan sesuatu, maka kita katakan bahwa bagiannya juga tiga. Pertama, apa yang kita ketahui bahwa syariat mengizinkannya, maka ia mubah. Kedua, apa yang kita ketahui bahwa syariat melarangnya, seperti makan hewan buas yang bertaring, ini dilarang. Ketiga, apa yang tidak kita ketahui, maka ini mubah, boleh. Karena hukum dasar pada selain ibadah adalah dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab.